Halo guys, YouTuber Culun di sini ya. Mungkin beberapa orang tuh menyadari ya guys ya kalau harga smartphone sekarang itu jadi agak naik ya guys ya. Misalnya aja kayak Xiaomi misalnya. Kalau dulu ya suka ngasih kejutan biasanya ya, kayak misalnya setiap ada series baru kayak Redmi Note 6 ke Redmi Note 7. To a miss off. Redmi Note 9 ke Redmi Note 10 gitu ya. Banyak yang kaget sama harganya. Harga berbanding dengan kualitasnya ya guys ya. Unbelievable is that. What an amazing price, once again revolutionizing the Kayak wah nggak ngotak gitu ya, kayak harganya mirip bahkan lebih murah gitu ya guys ya, tapi fitur-fiturnya gitu kayak upgrade-nya tuh cukup signifikan dibandingkan seri-seri sebelumnya. Kayak ya misalnya ketika rilis Redmi Note 7 atau Redmi Note 10 ya, banyak yang wah rip yang udah beli Redmi Note 9, wah kasihan yang udah beli Redmi Note 9 gitu, auto borong, auto ganti gitu ya guys ya. Nah itu sering ya guys ya, dulu ada istilah-istilah kayak gitu. Tapi kalau kita perhatikan di peluncuran Xiaomi yang terakhir ya, kayak Note 11 series atau Poco X4 Pro 5G ya guys ya, kayaknya istilah seperti itu tuh udah jarang terdengar lagi ya guys ya, kayak wah kasihan yang udah beli seri sebelumnya gitu. Dan secara ya kalau kita perhatiin itu speknya nggak beda jauh ya guys ya, bahkan banyak yang nggak suka sama chipsetnya ya guys ya. Ada yang bilang itu terkesan seperti di downgrade ya guys ya, dari Snapdragon 732G jadi MediaTek Helio G96 ya, dan fabrikasinya masih 12 nanometer lagi ya. Terus sing Terus Poco X3 Pro ke Poco X4 Pro ya, walaupun dia udah 5G yang X4 Pro, tapi tetap banyak yang nggak suka ya guys ya. Banyak yang merasa chipset itu terkesan seperti di downgrade ya guys ya, dari Snapdragon 860 ke 695 gitu ya guys ya. Saya sangat senang saya membeli Poco X3 Pro tahun lalu. Sekarang saya bisa santai kalau melewatkan Poco X3 Pro. Itu adalah keputusan terbaik yang telah saya buat. Dan dari segi layar, segi kamera, dan semuanya tuh nggak beda jauh ya guys ya, kecuali biasanya tuh dari segi chargingnya aja lebih cepat ya guys ya, seri-seri Xiaomi yang terbaru ya guys ya. Dan bukan cuma itu ya guys ya, waktu tahun kemarin Xiaomi itu sempet menaikkan harga-harga ponsel lamanya ya guys ya. Kan biasanya kalau harga HP tuh makin lama makin turun ya guys harusnya ya. Kayak misalnya udah luncurin HP dari setahun lalu, kan harusnya tahun depan makin lama makin turun kan ya guys ya. Nah ini anehnya, waktu tahun kemarin Xiaomi sempat menaikkan harga beberapa ponselnya seperti Redmi 9A dari 1,2 juta jadi 1,3, terus Redmi 9C, Redmi Note 10 5G sama Poco M3 Pro 5G waktu tahun kemarin tuh sempat ada kenaikan harga gitu ya guys ya, walaupun udah diluncurkan lumayan lama gitu guys. Mungkin banyak yang bertanya ya, kok bisa ya fenomena seperti ini terjadi ya, apakah Xiaomi yang sekarang bukan Xiaomi yang dulu gitu, apakah Xiaomi jadi pelit sekarang gitu ya? Jawabannya enggak sih guys ya, jawabannya enggak. Kenapa tuh enggak? Karena fenomena ini bukan cuma terjadi di Xiaomi aja ya guys ya, tapi hampir semua brand elektronik mengalami hal yang serupa. Alasannya karena semenjak pandemi ada fenomena yang namanya kelangkaan chip ya, kelangkaan chipset global ya guys ya. Jadi termasuk kayak komponen-komponen HP ya, apalagi kayak chipset HP atau SoC sekarang tuh lagi mengalami kelangkaan di seluruh dunia gitu ya guys ya. Ya jadi terjadi yang namanya hukum permintaan penawaran ya guys ya. Barangnya langka, barangnya sedikit, tapi permintaannya banyak ya guys ya. Otomatis harganya juga pasti akan melejit ya guys ya, akan naik semua gitu. Kenapa permintaan alat-alat elektronik bisa naik? Ya salah satu alasannya ya karena ketika awal-awal pandemi tuh ya guys ya, banyak orang jadi ini kan ya, WFH atau study from home gitu ya, yang sekolah, yang kuliah. Ya otomatis permintaan kayak gadget, laptop, dan lain-lain itu pasti meningkat kan ya guys ya. Orang-orang jadi harus dipaksa belajar online gitu. Banyak orang butuh HP, banyak orang butuh laptop, ditambah lagi ada misalnya teknologi baru juga ya guys ya, teknologi 5G misalnya tahun kemarin. Orang di seluruh dunia juga jadi pengen nyobain tuh, wah ada HP 5G, beli HP 5G gitu ya guys ya, pengen nyobain teknologi baru. Tapi sayangnya ya persediaannya atau stok komponen-komponen elektroniknya tuh tidak meningkat beriringan ya dengan permintaannya. Alias para perusahaan chip semikonduktor itu belum bisa menyaingi kecepatan produksi yang sedemikian rupa sehingga bisa menuruti setiap permintaan yang ada selama 2 tahun belakangan ini. Jadi bakal sampai kapan ya kira-kira masalah ini terjadi? Apakah masalah ini akan terus berlanjut? Jawabannya, beberapa perusahaan itu memprediksikan kalau masalah ini akan terus berlanjut ya di sepanjang tahun 2022, tapi akan berakhir di antara tahun 2023 sampai 2024. Nah, itu prediksi mereka ya guys ya. Oke, gitu aja guys ya. Jadi, gimana pendapat kalian ya? Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.